Baiklah sobat semuanya, saat ini kita memasuki masa pengisian DRH dan juga pemberkasan. Tentunya di sini kita menyiapkan berkas-berkas yang nantinya akan kita upload ya ketika kita mengisi DRH dan juga pemberkasan. Nah, bagi teman-teman yang masih bertanya di kolom komentar, untuk pemberkasan P3K Guru ini sebenarnya apa saja sih yang harus dipersiapkan? Dan ternyata di sini hanya ada 9 berkas yang wajib kita upload ketika melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan. Nah, kira-kira untuk nama filenya bagaimana? Cara mendapatkan masing-masing dari file tersebut itu dari mana? Kemudian untuk formatnya seperti apa? Serta ukurannya ini berapa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita melakukan pemberkasan, ini tentunya teman-teman sudah mengunduh buku panduan untuk mengisi DRH dan juga pemberkasan ya. Yang mana untuk buku panduan ini kita bisa unduh pada sscsnbkn.go.id. Selain itu kita juga bisa mengunduh buku petunjuk pengisian DRH, yaitu di link pengisian DRH. Pada bagian bawahnya pengisian daftar riwayat hidup, tombol untuk memulai melakukan pengisian DRH. Di sini juga ada buku panduan yang teman-teman ini wajib untuk diunduh dulu ya. Selanjutnya setelah kita melakukan pengunduhan, kita mendapatkan filenya untuk buku petunjuk teknis pengisian DRH CASN tahun 2022. Tentunya di sini berisikan yaitu seluruh panduan lengkap untuk mengisi DRH dan juga pemberkasan. Dan juga di sini pada bagian unggah dokumen ini ada 10 dokumen yang wajib diunggah. Namun isian dari file yang wajib diunggah antara buku panduan dengan akun SSCSN itu ternyata berbeda. Yang mana kalau misalkan di buku panduan ini sepertinya masih mengacu pada buku petunjuk pengisian DRH dan juga pemberkasan di tahun sebelumnya. Yang mana di sana ini ada 10 dokumen yang wajib kita unggah. Namun setelah kita masuk ke akun SSCASN masing-masing, tepatnya di bagian unggah dokumen, di sini hanya ada 9 berkas yang wajib kita unggah. Dari ke-9 berkas atau dokumen tersebut, ini adalah yang hilang itu apa? Yang hilang yang mana di sini berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu pada bukti atau surat pengalaman kerja. Kalau misalkan di tahun sebelumnya dan juga di buku panduan di sana masih ada kewajiban untuk melakukan unggah surat pengalaman kerja, maka ketika kita login ke akun SSCSN di sini sudah tidak ada kewajiban untuk mengunggah surat pengalaman kerja. Dikarenakan sudah nggak ada kolomnya ya untuk kita melakukan pengunggahan berkas tersebut. Dan untuk berkas yang wajib kita unggah ini adalah ada 9 ya. Untuk yang pertama ini adalah teman-teman mengunggah yaitu file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 untuk CPNS atau peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 untuk P3K yang sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Untuk ukuran maksimalnya ini adalah 1000 KB ya. Terkait tentang cara pengisian untuk surat pernyataan 5 poin seperti apa, ini sudah kita berikan tutorialnya dan juga contohnya pada video sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini untuk surat pernyataan 5 poin, teman-teman di sini disediakan template ya. Nah, di sini di template ini kita bisa unduh. Untuk template surat pernyataan dapat Anda unduh di sini. Nah, teman-teman silahkan klik saja di tombol di sini ya. Ini ada link yang di sini ini kita kalau misalkan diklik, ini kita akan diarahkan menuju ke contoh format surat pengalaman pernyataan ya, pernyataan 5 poin. Nah, di sini kalian bisa klik download. Maka otomatis untuk surat ini nanti akan bisa masuk kepada galeri kita ya. Nah, inilah teman-teman untuk surat pernyataan. Maka untuk surat pernyataan 5 poin, maka di sini kita isikan sesuai dengan data-data kita. Yang mana di sini kita tinggal mengisikan saja nama kita, ini siapa. Nah, kita ketikkan ya. Nah, kemudian untuk tempat lahirnya ini setara dengan kabupaten atau kota. Kita ketikkan, kemudian untuk agama ini kita isi, kemudian alamat ini adalah kita isi dengan alamat lengkap. Jadi di sini kita hanya mengisi untuk bagian identitas kita. Nah, berikutnya di sini kita masukkan yaitu kita itu berada di kabupaten atau kota mana. Kemudian di sini kita isikan dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dari surat pernyataan 5 poin ini.
Dan kemudian di sini kita tempeli materai ya, tempeli materai, kemudian kita berikan nama terang kita dengan huruf kapital. Kemudian kita tanda tangani, setelah itu kita scan ya, kemudian kita upload. Nantinya teman-teman setelah diisi di scan, kalian klik di sini untuk mengunggahnya. Kita klik unggah, kita arahkan ke file mana yang nanti akan kita upload. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, ini adalah kita menguploadnya, yaitu file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku 3 bulan ke depan. Nah, tentunya untuk surat SKCK ini ditentukan oleh masing-masing instansi ya untuk peraturannya. Ada yang penting itu masih berlaku, ada juga yang tertanggal perolehannya itu adalah 1 hari setelah pengumuman. Artinya mulai dari tanggal 4 sampai dengan mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 4 ya, 4 Mei. Kemudian di sini untuk ukuran maksimalnya itu adalah 1000 KB. Kemudian untuk batas minimal ini adalah 100 KB ya. Kemudian untuk maksimalnya adalah 1000 KB, formatnya adalah PDF. Kemudian untuk masing-masing di sini ini adalah kalau misalkan dipersyaratkan untuk di-scan ya. Kalau di-scan ini adalah harus dilakukan scan-nya itu dengan mesin scanner ya. Jadi sangat tidak direkomendasikan kalau misalkan teman-teman itu men-scan-nya dengan scan HP, dikarenakan itu sama halnya dengan hanya di foto. Nah, kemudian di sini yang ketiga yaitu file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCASN digabung menjadi satu file yang sudah dibubuhi materai serta ditandatangani ya oleh calon ASN. Untuk ukurannya ini adalah maksimal 1000 KB, formatnya PDF. Nah, untuk file DRH ini teman-teman setelah teman-teman mengisikan keseluruhan data yang ada pada riwayat perorangan, kemudian mengisikan di riwayat pendidikan, kemudian pekerjaan, kemudian keluarga dan juga organisasi, maka teman-teman di sini untuk mengunduhnya ini adalah kita klik di sini ya. Kita klik dicetak DRH perorangan, kemudian kita juga mencetak di DRH riwayat. Untuk DRH cara unduhnya bagaimana dan cara mengisi manualnya bagaimana, kemudian cara scan-nya, kemudian cara uploadnya, ini sudah kita berikan pada video sebelumnya ya. Jadi untuk berkas ketiga ini adalah DRH yang sudah kita isi, kemudian kita unggah. Dan kemudian untuk file yang keempat ini adalah yaitu file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi nafsa ya, yang mana di sini ditandai oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, untuk ukurannya ini adalah maksimal 1000 KB. Nah, ini tentunya dicarinya itu adalah sesuai dengan arahan ini teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kita klik di sini untuk unggahnya. Kemudian berikutnya ini adalah surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Ini formatnya PDF dan ukuran maksimalnya ini adalah 1000 KB. Kemudian berikutnya file scan ijazah pendidikan asli ya. Inilah asli teman-teman, bukan fotokopian ya. Itu file scan ijazah pendidikan asli. Inilah ijazah yang kita gunakan untuk melamar formasi CASN yang mengantarkan kita untuk lulus sampai saat ini. Untuk ukuran maksimalnya 1000 KB, formatnya PDF. Kemudian file scan transkrip ya. Transkrip ini yang terkait dengan ijazah yang kita upload di bagian atasnya ini. Kemudian untuk ukuran maksimalnya ini adalah 1000 KB. Kemudian yang ke-8 inilah file scan surat lamaran CASN ya, yang ditujukan kepada instansi. Untuk contohnya ini sudah kita berikan pada video sebelumnya ya. Untuk ukurannya ini adalah 1000 KB. Dan untuk yang terakhir adalah pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah. Untuk ukuran maksimalnya ini adalah 500 KB ya. Untuk formatnya JPG. Nah, jadi di sini hanya ada 9 dokumen yang wajib kita upload ketika melakukan pengisian DRH. Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya untuk SK surat pengalaman kerja itu kita isikan di mana? Nah, untuk pengalaman kerja itu hanya diisikan pada menu riwayat pekerjaan ya. Jadi untuk saat ini tidak lagi diupload di akun SSCASN. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.